kami masih bersama dengan Bung Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia. Bung Ray, jadi kalau tadi kursi sudah ada, apa Anda melihat ini ada tanda-tanda Gibran merapat ke Golkar, menjadi kader Golkar? Bagaimana menurut Anda? Apalagi yang mau dijelaskan untuk mengatakan tidak gitu loh. Penjelasan akan jadi itu jauh lebih banyak daripada penjelasan tidak kan. Karena yang bersangkutan katanya udah di Jakarta, ternyata juga nggak ada agenda ketemu dengan PDI Perjuangan. Terus nama Gibran sudah ada di kursi, ya kan. Terus dua narasumber yang diwawancara tadi dengan 80% menyeratkan Gibran gitu. Saya kira nggak ada lagi yang perlu dijelaskan untuk tidak mengatakan bahwa itu ke Gibran, karena tanda-tandanya ke arah sana jauh lebih banyak dibandingkan yang sebaliknya gitu. Jika memang Gibran Rakabuming Raka nanti akan diusulkan menjadi bakal calon wakil presiden yang diusung oleh Partai Golkar, lantas bagaimana dengan PDI Perjuangan? Ya otomatis akan meninggalkan PDI Perjuangan dengan atau tanpa pernyataan Gibran kan. Karena saya tidak tahu gitu. Misalnya kalau yang bersangkutan itu kan harus didukung oleh partai politik kan. Bisa saja dia sifatnya independen, itu sih nggak mungkin. Tapi saya kira ya akan sulit untuk menerima figur seperti Gibran ini dengan kondisi independen gitu loh. Karena setiap partai kan mau mengambil keuntungan elektoral juga dari figurnya Gibran gitu. Mungkin karena itulah misalnya mengapa Golkar menyediakan tempat. Tadi kan disebutkan ya, bagi Gibran di dalam Rakernas ini, hal yang sama nggak dilakukan oleh Partai Golkar kepada tokoh-tokoh yang lain yang mungkin diusung oleh Golkar, yang kemungkinan gitu. Ya karena mereka mau mengatakan Gibran ini seolah-olah adalah orang yang dekat dengan Golkar, sehingga efek elektoral Gibran itu juga kan berefek kepada Partai Golkar. Maka oleh karena itulah saya mengatakan tentu menjadi kerugian kalau Golkar dibiarkan seperti independen masuk ke ke calon wakil presidennya Pak Prabowo. Artinya Golkar mendapat apa? Dia kan setidaknya harus mendapat elektoral juga dari pencalonan itu. Dan oleh karena itulah mungkin dia harus melihat Gibran ini harus bagian dari saya. Dan dengan sendirinya tentu Golkar bisa mengatakan bahwa Gibran itu adalah keluarga besar dari Golkar. Dan dari situlah kemudian efek elektoral yang dibawa oleh Pak Jokowi dan juga mungkin Gibran akan masuk ke Golkar gitu. Saya kira itu pertimbangan yang logik. Itu yang jadi pertimbangan. Iya. Tapi artinya harus menjadi kader atau anggota Partai Golkar begitu? Iya, bisa dibuat dengan dua. Pertama bersifat asosiatif seperti Pak Mahfud itu. Kan Pak Mahfud itu kan dibuat asosiasinya seperti dengan P3 padahal bukan anggota P3 kan. Tapi kan misalnya bajunya dia hijau ya dan seterusnya itu. Jadi dicoba diasosiasikan sebagai bagian dari P3 padahal bukan, sampai sekarang belum dinyatakan sebagai anggota partai manapun Pak Mahfud MD gitu. Nah mungkin itu pilihan pertama, mungkin juga dibuat seperti itu meskipun mungkin tidak nanti dijadikan sebagai anggota atau apapun statusnya di dalam Partai Golkar, tapi dia harus diasosiasikan sebagai bagian dari keluarga besar Golkar gitu. Apa juga bisa dikatakan bahwa Partai Golkar seolah mengunci bahwa ya ini Gibran kuning? Saya kira pertimbangan Golkar itu bukannya sekedar keluar ya. Jadi menurut saya yang keluar itu tadi bagaimana mendapuk elektoral dari mereka yang seolah-olah mencalonkan Gibran itu kan. Tapi juga ini menurut saya mengunci persoalan di internal Partai Golkar gitu. Sebab kan seperti kita ketahui Rakernas Partai Golkar itu mengamanatkan ketua umum mereka menjadi calon presiden dan setidaknya wakil presiden, dan dua-duanya kayaknya lost kan, mereka nggak bisa mencapai itu. Nah tentu akan ada pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pengurus Partai Golkar nantinya. Nah dengan mengatakan katakanlah dalam ini misalnya Gibran bagian dari Golkar, entah itu sifatnya struktural atau kekeluargaan gitu. Setidaknya bisa menjelaskan bahwa yang sekalipun Airlangga tidak ditetapkan sebagai calon wakil presiden, toh calon wakil presidennya tetap bagian dari keluarga besar Golkar gitu. Itu artinya ke dalam adalah penjelasannya gitu.